warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Dina Fitria with NPM 2541206A, majoring in accounting. In this video, we will learn the meaning of data distribution measure, the purpose of data distribution measure, and the type of data distribution measures such as ranks, average or mean deviation, and standard deviation. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Kalian tahu nggak sih definisi dari ukuran penyebaran data itu? Jadi ukuran penyebaran data adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data menyebar dari nilai pusatnya, seperti rata-rata atau mean. Ukuran penyebaran membantu menjelaskan apakah data cenderung berkumpul di sekitar nilai tertentu atau justru tersebar jauh. Dalam statistika, rata-rata saja belum cukup untuk menggambarkan kondisi data secara keseluruhan. Dua kelompok data bisa memiliki rata-rata yang sama tetapi tingkat penyebaran datanya berbeda. Oleh karena itu, ukuran penyebaran data digunakan agar analisis data menjadi lebih lengkap dan akurat. Semakin kecil nilai penyebaran data, maka data semakin seragam dan stabil. Sebaliknya, semakin besar nilai penyebaran data, maka data semakin bervariasi. Ukuran penyebaran data sangat penting dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, bisnis, penelitian, dan kehidupan sehari-hari karena dapat membantu proses analisis dan pengambilan keputusan. Ukuran penyebaran data memiliki beberapa tujuan yang penting, yaitu yang pertama, mengetahui variasi data. Digunakan untuk melihat apakah data memiliki perbedaan yang kecil atau yang besar. Ukuran penyebaran membantu mengetahui tingkat keberagaman suatu data. Jika nilai data saling berdekatan, maka variasi data kecil. Sebaliknya, jika nilai data asli berjauhan, maka variasi data besar. Dengan mengetahui variasi data, seorang dapat memahami kondisi data seperti lebih jelas dan lebih mendalam. Sebagai contoh, jika nilai ujian siswa hampir semuanya berada di angka 80-85, maka variasi data kecil. Namun, jika nilai siswa berada di rentang 40-100, maka variasi data adalah besar. Yang kedua, mengetahui kestabilan data. Data dengan penyebaran kecil biasanya lebih stabil dibandingkan data dengan penyebaran besar. Kestabilan data sangat penting, terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis. Data yang stabil menunjukkan kondisi yang relatif konsisten sehingga lebih mudah diprediksi. Maka sebaliknya, data dengan penyebaran besar menunjukkan kondisi yang tidak stabil dan memiliki resiko lebih tinggi. Contohnya, yang pertama, harga barang yang stabil biasanya memiliki penyebaran kecil. Yang kedua, pendapatan perusahaan yang stabil menunjukkan risiko usaha lebih rendah. Dan yang terakhir, nilai siswa yang stabil menunjukkan proses pembelajaran berjalan dengan baik. Yang ketiga, membandingkan data. Ukuran penyebaran data membantu membandingkan dua kelompok data yang memiliki rata-rata sama tetapi penyebarannya yang berbeda. Seringkali dua kelompok data memiliki nilai rata-rata yang sama, tetapi tingkat penyebarannya berbeda. Dengan menggunakan ukuran penyebaran data, perbedaan tersebut dapat diketahui secara lebih jelas. Sebagai contoh, yang pertama, dua kelas memiliki rata-rata nilai 80. Yang kedua, kelas pertama memiliki nilai yang hampir sama. Dan yang terakhir, kelas kedua memiliki nilai yang sangat berbeda-beda. Melalui ukuran penyebaran data, dapat diketahui bahwa kelas pertama lebih stabil dibandingkan kelas yang kedua. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan. Dalam bidang ekonomi dan bisnis, ukuran penyebaran digunakan untuk menentukan risiko dan kestabilan data. Ukuran penyebaran sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan karena dapat memberikan gambaran mengenai tingkat risiko dan kondisi data. Semakin besar penyebaran data,
maka semakin besar pula ketidakpastian atau resiko yang mungkin terjadi. Sebagai contoh penerapannya, yang pertama, investor menggunakan ukuran penyebaran untuk menentukan risiko investasi. Yang kedua, perusahaan menggunakan ukuran penyebaran untuk menganalisis keuntungan. Dan yang ketiga, pemerintah menggunakan ukuran penyebaran untuk melihat ketimpangan ekonominya masyarakat. Lalu adapun jenis-jenis ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data terdiri dari 3 jenis utama, yaitu yang pertama, range atau jangkauan. Yang kedua, average atau simpangan rata-rata. Dan yang terakhir, standar deviasi atau simpangan baku. Ketiga ukuran tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu mengukur tingkat penyebaran data, tetapi masing-masing memiliki cara perhitungan dan tingkat ketelitian yang berbeda. Rank merupakan ukuran penyebaran yang paling sederhana. Simpangan rata-rata memberikan hasil yang lebih baik karena menggunakan seluruh data. Sedangkan standar deviasi merupakan ukuran penyebaran yang paling sering digunakan karena dianggap paling akurat dan statistika. Oke, kita akan bahas yang pertama, yaitu range atau jangkauan. Range atau jangkauan adalah ukuran penyebaran data yang paling sederhana nih teman-teman. Range diperoleh dari selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu kelompok data. Range digunakan untuk mengetahui luas penyebaran data secara umum. Semakin besar nilai range, maka semakin besar pula penyebaran datanya. Adapun contoh soal dari range, yang dimana soalnya ialah data keuntungan sebuah toko selama 7 hari adalah sebagai berikut: 120, 150, 130, 170, 160, 140, dan 180. Tentukan nilai range atau jangkauan dari data tersebut. Jadi, kita gunakan rumusnya, ialah R sama dengan nilai maksimal dikurangin nilai minimal. Nilai terbesarnya ialah 180 dan nilai terkecilnya ialah 120. Maka R sama dengan 180 dikurangi 120 sama dengan 60. Jadi nilai range atau jangkauan dari data tersebut adalah 60. Nah, kelebihan dari range adalah yang pertama, mudah dihitung. Yang kedua, cepat digunakan. Dan yang terakhir, sederhana dan mudah dipahami. Sedangkan range juga memiliki kekurangan teman-teman. Ia hanya menggunakan 2 nilai data saja. Lalu, sangat dipengaruhi data ekstrimnya dan kurang menggambarkan keseluruhan dari data. Nah, kita bahas yang kedua, ialah average atau simpangan rata-rata. Average atau simpangan rata-rata adalah rata-rata dari selisih setiap data terhadap nilai rata-ratanya. Ukuran ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data menyimpang dari rata-ratanya. Semakin kecil simpangan rata-rata, maka data semakin mendekati rata-ratanya. Sebaliknya, jika simpangan rata-rata besar, maka data semakin menyebar. Adapun rumus dari simpangan rata-rata nih teman-teman, yang dimana SR sama dengan sigma XI dikurangi X bar dibagi dengan N, yang dimana keterangannya SR sama dengan ialah simpangan rata-rata, XI adalah data nilai ke I, sedangkan X bar adalah rata-rata, N itu jumlah datanya. Langkah-langkah untuk menghitung simpangan rata-rata: yang pertama, hitung rata-rata datanya terlebih dahulu. Yang kedua, cari selisih setiap data dengan rata-rata. Yang ketiga, hilangkan tanda negatifnya. Yang keempat, jumlahkan seluruh selisihnya. Dan yang terakhir, bagi dengan jumlah datanya. Oke, supaya lebih jelas kita masuk ke contoh soal. Data penjualan sebuah toko selama 5 hari adalah 40, 50, 60, 70, dan 80. Tentukan simpangan rata-rata dari data tersebut. Oke, kita cari rata-rata terlebih dahulu teman-teman, yang dimana X bar sama dengan 40, 50, 60, 70, 80 itu kita tambahin, lalu kita bagi dengan 5. X bar sama dengan 300 dibagi 5 sama dengan ialah hasilnya 60. Lalu kita hitung simpangan tiap datanya teman-teman, yang dimana kita menggunakan nilai rata-ratanya ialah 60. Jadi 40 dikurang 60 sama dengan negatif 20. Seterusnya sampai 80 dikurang 60 ialah
20. Lalu kita jumlahkan hasilnya. XI dikurangi dengan X bar ialah hasilnya 60. Nah, lalu kita hitung simpangan rata-ratanya. Kita menggunakan rumusnya ialah SR sama dengan sigma SI dikurangi X bar dibagi N, yang dimana SI dikurangi X bar ialah hasilnya 60 dan kita bagi dengan nilai N ialah 5. Jadi hasilnya adalah 12. Jadi simpangan rata-rata data tersebut adalah 12. Simpangan rata-rata ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ialah menggunakan seluruh data lebih akurat dibandingkan range dan mudah dipahami. Sedangkan kekurangannya ialah perhitungannya lebih panjang, teman-teman. Dan kurang sering digunakan dibandingkan standar deviasi. Next, kita masuk ke standar deviasi atau simpangan baku. Jadi standar deviasi adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-rata. Adapun rumus dari standar deviasi ialah SD sama dengan akar sigma XI dikurangi X bar pangkat 2 dibagi dengan N, yang dimana SD ialah standar deviasi, XI adalah nilai data, X bar adalah rata-rata data, dan N adalah jumlah datanya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal standar deviasi. Data penjualan atau dalam ribuan rupiah sebuah toko selama 6 hari adalah 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Tentukan standar deviasi dari data tersebut. Yang pertama kita hitung rata-ratanya dulu, yang itu X barnya. Jadi X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N, sama dengan 50, 60, 70, 80, 90, dan 100 itu ditambahkan, lalu dibagi dengan 6. Dan hasilnya ialah 400 dibagi dengan 6 adalah 75. Setelah hitung nilai rata-rata, kita buat tabel perhitungannya, yang dimana isi dari XI ialah hasil dari penjualan sebuah toko selama 6 hari, dan tabel yang kedua XI dikurangi dengan X bar. Tabel XI kita kurangkan dengan nilai rata-ratanya, yang dimana sudah ketemu ialah 75. Dan tabel yang ketiga XI dikurangi dengan X bar kita pangkatkan dengan 2. Jadi tabel yang kedua yaitu XI dikurangi dengan X bar kita pangkatkan lagi menjadi 2. Lalu kita jumlahkan, dan dimana jumlahnya ialah 1750. Lalu kita hitung standar deviasinya. Kita menggunakan rumusnya SD akar sigma XI dikurangi sigma bar pangkat 2 dibagi dengan N, nilai N-nya. Jadi SD sama dengan akar 1750 dibagikan dengan 6, hasilnya ialah akar 291,67. Lalu kita kecilkan lagi sampai hasilnya 17,8. Jadi hasil dari standar deviasi dari data penjualan tersebut adalah 17,08 ribu rupiah. Adapun kelebihan dan kekurangannya juga nih dari standar deviasi. Kelebihannya menggunakan seluruh data, lalu hasilnya lebih akurat, dan yang terakhir paling sering digunakan dalam statistika. Adapun kekurangannya nih teman-teman, kekurangannya yang pertama perhitungan cukup rumit, dan yang terakhir membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi. Lalu kita masuk ke hubungan ukuran penyebaran dengan data. Jika nilai penyebaran kecil, maka data lebih seragam, data lebih stabil, dan nilai data mendekati rata-rata. Sedangkan jika nilai penyebarannya lebih besar, maka data lebih bervariasi, nilai data saling berjauhan, dan data kurang stabil. Lalu adapun penerapan ukuran penyebaran data. Ada dalam pendidikan, ialah mengetahui variasi nilai siswa dan membandingkan hasil dari pembelajaran. Yang kedua, dalam ekonomi, ialah mengukur inflasi dan mengetahui ketimpangan pendapat. Yang ketiga, dalam bisnis, ialah mengukur risiko usaha dan mengetahui kestabilan dari keuntungan. Dan yang terakhir, dalam penelitian, ialah mengetahui kualitas dan konsistensi data penelitian. Oke, jadi kesimpulannya ialah ukuran penyebaran data adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data menyebar dari nilai pusatnya. Ukuran penyebaran sangat penting karena membantu memahami kondisi data secara lebih lengkap. Adapun 3 jenis utama ukuran penyebaran data, yaitu yang pertama range atau jangkauan, yang kedua average atau simpangan rata-rata, yang ketiga standar deviasi atau simpangan baku.
Dengan memahami ukuran penyebaran data, seorang dapat mengetahui tingkat variasi data, kestabilan data, serta membantu proses analisis dan pengambilan keputusan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, bisnis, dan penelitian. Oke teman-teman, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat manfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.